Selamat datang di acara podcast kita hari ini yang bertemakan tentang cara mengatasi pencemaran udara. Kita juga ditemani oleh narasumber-narasumber kita. Yang pertama, narasumber pertama kita itu adalah Bilqis Syahwalika. Hai semuanya, saya Bilqis Syahwalika. Saya seorang siswi dari SMAN Negeri 1 Halang yang sudah mengamati tentang pencemaran udara, terutama di bidang pengertian pencemaran udara. Terima kasih Bilqis. Selanjutnya narasumber kedua kita yaitu Andrea Kaila Maharani. Halo semua, saya Andrea. Saya seorang siswi SMA yang sudah mengamati tentang efek pencemaran udara di lingkungan sekitar selama beberapa pekan ini. Dan di sini aku akan membantu teman-teman semua untuk mencari tahu apa saja sih dampak yang terjadi apabila udara di sekitar kita telah tercemar. Wah, terima kasih Dea. Selanjutnya juga yang tidak kalah penting narasumber ketiga kita yaitu Muhammad Fahri. Halo semuanya, saya Muhammad Fahri, seorang siswa yang mengamati pencemaran udara. Dan di sini saya akan membantu kalian mencari bagaimana solusi dan cara mencegah terjadinya pencemaran udara. Baik, terima kasih untuk para narasumber-narasumber kita yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke acara podcast ini. Kita mulai saja acaranya dengan pertanyaan pertama. Tapi sebelumnya teman-teman di luar sana pasti belum mengetahui kan apa itu pencemaran udara, penyebab-penyebabnya, dampak ditimbulkan, dan cara mengatasi dan mencegah pencemaran udara itu. Dilanjut dengan pertanyaan pertama untuk Bilqis, apa sih itu pencemaran udara? Iya, benar banget Kak Gila. Mungkin beberapa dari kita banyak yang sudah mengetahui tentang pencemaran udara merupakan udara yang tercemar. Untuk lebih spesifik lagi, pencemaran udara adalah pencemaran yang tercipta di udara karena masuknya bahan pencemar di atas batas normal. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman di luar sana masih bertanya-tanya nih, apa sih penyebab terjadinya pencemaran udara? Untuk penyebabnya, pencemaran udara itu ada dua faktor Kayla. Yang pertama ada faktor alam yang disebabkan oleh gunung meletus, pembakaran hutan, kemarau panjang, dan lain-lain. Dan yang kedua itu ada dari faktor manusia atau makhluk hidup yang disebabkan oleh aktivitas sehari-hari manusia dan makhluk hidup. Contohnya seperti pembakaran sampah, penebangan hutan, dan masih banyak lagi. Oke, terima kasih Bilqis. Aku mau tanya nih, siapa sih faktor utama dari penyebab terjadinya pencemaran udara ini? Untuk lebih pastinya sih manusia menjadi penyebab utamanya dan penyebab terbesarnya terjadinya pencemaran udara. Dan manusia pula yang merasakan dampak terburuknya dari pencemaran udara tersebut. Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Wah, ternyata faktor utama penyebab terjadinya pencemaran udara itu kita sendiri ya. Aku baru tahu deh. Dari tadi kan kita sudah menjelaskan tentang pengertian dan penyebabnya. Sekarang aku mau tanya dong, zat-zat yang terkandung dari pencemaran udara itu apa saja sih? Untuk zat-zat yang menyebabkan pencemaran udara itu ada 6 Kayla. Yang pertama itu ada karbon dioksida, nitrogen oksida, ozon, karbon dioksida, belerang oksida, dan yang terakhir itu ada CFC. Terima kasih Kak Bilqis untuk penjelasannya yang tadi. Nah, sekarang kita jadi lebih tahu kan apa itu pencemaran udara, tapi aku masih penasaran deh, apa sih dampak-dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara itu? Nah, untuk dampak pencemaran udara yang dihasilkan di lingkungan sekitar itu ada banyak sekali kayak contohnya ada pembentukan asam yang dapat merusak lingkungan kita. Oke, terima kasih Dea. Satu lagi nih, aku mau tanya, kenapa sih pencemaran udara bisa berdampak bagi tanaman dan bisa menyebabkan tanaman itu rusak? Nah, untuk penyebabnya itu karena pencemaran udara dapat mempengaruhi siklus tahan yang disebabkan oleh hujan asam yang mengakibatkan polusi udara, sehingga asam turun ke permukaan bumi dan merusak siklus tanah. Oh, berarti pencemaran udara itu bisa mempengaruhi tanah dan juga tumbuhan ya Dea? Dea, bisa nggak sih pencemaran udara mempengaruhi kesehatan tubuh kita? Bisa banget Kayla, dampak pencemaran udara dari asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, ispa, kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga bisa berakhir pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia, sehingga membahayakan kesehatan bagi kita. Oh, ternyata banyak banget ya dampak buruknya bagi kesehatan dan lingkungan. Nah, cara kita mengetahui lingkungan kita sudah mulai tercemar itu bagaimana sih, Dea?
Kita bisa mengetahui udara itu mulai tercemar dari beberapa ciri-ciri seperti lebih banyak karbon dioksida daripada oksigen, sehingga ketika kita menghirup udara di pagi hari, kita tidak merasa sedap karena sudah berkontaminasi. Dan juga saat siang hari, udara terasa lebih panas. Oke, berarti sangat penting ya untuk diri kita untuk mengetahui apakah udara di sekitar kita itu bersih atau sudah tidak tercemar. Terima kasih penjelasannya, Dea. Karena kita sudah mengetahui pengertian, penyebab, dan zat-zat yang terkandungnya, aku mau minta pendapat Fahri nih. Dari pencemaran udara yang lambat laun kian meningkat, bagaimana pendapatnya Fahri? Sangat memprihatinkan ya, karena adanya pencemaran udara, salah satu sumber kehidupan manusia yaitu oksigen menjadi terganggu oleh polutan yang tidak sehat, sehingga menyebabkan banyak penyakit pernapasan seperti ispa, asma, dan banyak lagi. Salah satu faktor penyumbang pencemaran udara terbesar disebabkan oleh kita sendiri, seperti pembakaran lahan, asap kendaraan, pemakaian listrik berlebih, sehingga dampak terjadi akan langsung terasa oleh kita sendiri. Wah, ternyata banyak banget ya dampak negatif yang terjadi dari pencemaran udara. Gimana sih cara meminimalisir pencemaran udara itu terjadi? Menurut saya pribadi, kita bisa meminimalisir dengan cara mengurangi pemakaian kendaraan yang berbahan bakar fosil, dan mulai diganti dengan cara berjalan kaki atau menaiki transportasi umum. Oke, terima kasih Fahri. Ada nggak sih saran untuk teman-teman di luar sana yang lingkungannya itu sudah tercemar dan dia ingin menjaga kesehatan tubuhnya agar tidak terinfeksi dari pencemaran udara itu? Oh, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif pencemaran udara bagi tubuh. Yang pertama, itu menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Yang kedua, menjaga asupan makanan yang sehat dan bergizi. Yang ketiga, ada berolahraga minimal 15 menit sehari agar zat-zat jahat yang ada di dalam tubuh keluar melalui keringat dan pernapasan. Oke, terima kasih ya Fahri. Nah, teman-teman juga kalau lingkungannya sudah mulai tercemar, boleh diikutin ya saran-saran dari Fahri. Nah, terima kasih atas saran-saran yang berharga. Sebelum kita tutup, apakah ada pesan terakhir yang ingin disampaikan untuk teman-teman di luar sana? Pendapat saya mungkin podcast ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang sudah mendengarkan, dan mungkin teman-teman semua juga tadi sudah mendengarkan apa itu pencemaran udara seperti yang sudah kami jelaskan tadi, dan teman-teman bisa mengimplementasikan pencemaran udara tersebut di kehidupan sehari-hari teman-teman. Nah, kalau pendapat saya tentang pencemaran udara adalah sangat merugikan pencemaran udara yang dihasilkan baik dari asap pabrik, asap kendaraan, yang dapat menyebabkan akumulasi bahan pencemaran di udara menurunkan kadar O2 di udara. Gas-gas berbahaya seperti CFC. Maka dari itu kita harus menjaga lingkungan agar tetap asri dan sehat. Dari saya sendiri, udara bersih adalah hak kita semua. Mari kita berperan aktif dalam mengurangi pencemaran udara dengan cara-cara yang bisa kita lakukan sehari-hari. Ingat, setiap tindakan kecil kita dapat memberikan dampak besar bagi generasi mendatang. Yuk bersama-sama menjaga udara yang bersih. Wah, sangat bijak-bijak ya kata-katanya dari para narasumber kita. Terima kasih untuk para narasumber kita yang sudah menyempatkan waktu untuk datang ke acara podcast hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah setia mendengarkan acara podcast kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.